Atas kesempatannya, kami dari kelompok 9 riset akuntansi kelas FA akan membawakan topik riset berjudul Akuntansi Keberlakuan dan Etika Profesi. Perkenalkan, saya Jessica Nataya Sandra dengan NIM 2019 310099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adistini Nita Putri dengan NIM 20193110193. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019 310660. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Safira Rita Emilia dengan NIM 2019 dari kelompok 9. Atas kesempatannya, kami akan mereview artikel berjudul Psychological Capital Intervening Effect on Individual Competency and Educator Accountant Research Performed in Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi individu dan mode psikologi. Kompetensi ditunjukkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kompetensi individu memiliki hubungan timbal balik dengan kinerjanya di tempat dia bekerja. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi individu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Menurut Spencer 1993, Xu Ny 2013, dan Stefani Ansani 2013 menjelaskan bahwa penilaian pengetahuan individu terdiri dari 3 kompetensi, seperti berpikir analitis, berpikir konseptual, dan keahlian teknis atau profesional atau manajerial. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut menyangkut definisi berpikir analitis, pemikiran konseptual, keahlian teknis atau profesi. Keterampilan didefinisikan sebagai keterampilan individu untuk melakukan pekerjaan tertentu. Keterampilan dapat dikuasai oleh individu melalui pembelajaran dan dapat ditingkatkan melalui proses pembelajaran. Menurut Spencer tahun 1993, sikap diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas dan kemampuannya pengendalian diri untuk tetap tenang di bawah tekanan, serta kemampuan individu dalam manajemen konflik. Penilaian sikap terdiri dari kompetensi pengendalian diri, percaya diri, dan fleksibilitas. Konsep modal psikologi memiliki ciri-ciri yang harus dimiliki individu, khususnya emosi dan energi positif sebagai berikut. Yang pertama ada sikap berharap bahwa usaha tertentu pasti akan berhasil. Kedua, self-efficacy atau keyakinan. Sikap percaya diri bahwa individu dapat menyelesaikan tugas dan memberikan masalah yang dihadapinya. Resiliensi yaitu pantang menyerah atau tabah dalam menghadapi masalah sehingga individu tersebut dapat berhasil memecahkan masalah. Yang terakhir atau yang keempat ada optimisme, sikap individu dengan harapan tinggi tentang keberhasilan saat ini dan saat masa depan. Selanjutnya ada motivasi riset. Motivasi riset dan penelitian ini karena jumlah publikasi di Surabaya masih sangat rendah dibanding dengan universitas lain di luar Surabaya. Tidak ada universitas Surabaya menempati 10 besar publikasi. Contohnya adalah Universitas Airlangga yang merupakan perguruan tinggi yang terbaik dalam menempati peringkat ke-12. Penelitian disiplin akuntansi dibandingkan dengan disiplin ilmu lain di Surabaya juga tergolong rendah. Penelitian ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi juga memiliki tergolong rendah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mewajibkan akuntan publik Indonesia untuk memperoleh pendidikan minimal pasca sarjana atau S2, yang berarti setiap akuntan pendidik memiliki latar belakang pendidikan yang sama. Perbedaan total penelitian antara dosen akuntansi di perguruan tinggi Surabaya dapat dijelaskan melalui efek kompetensi individu yang dijelaskan oleh Spencer tahun 1993. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada tujuan riset. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada kinerja penelitian akuntan pendidik dengan modal psikologis sebagai variabel intervensi. Selanjutnya ada rancangan riset. Penelitian ini bersifat kuantitatif, jadi menggunakan analisis structural equation modeling dengan software partial least square PLS dengan WORS PLS versi 6.0. Penelitian ini memasukkan variabel seperti variabel bebas yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta variabel terikat yaitu kinerja penelitian akuntan. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel intervening seperti modal psikologis yang terdiri dari harapan, kepercayaan diri, ketahanan diri, dan optimisme.
Sampel pada penelitian ini adalah populasi 215 orang akuntan pendidik yang bekerja di perguruan tinggi negeri dan swasta di Surabaya dengan status pekerjaan tetap. Namun, ada 167 orang yang diambil sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan-pertanyaan dalam skala Likert 1-4. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Evaluasi outer model dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, dan tes kepercayaan. Uji validitas terdiri dari yang pertama uji validitas konvergen, yang kedua uji validitas deskriptif, dan yang terakhir tes kepercayaan. Yang selanjutnya adalah hasil riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, nilai loading factor untuk indikator variabel pengetahuan dari BIS, KIM, KSM, KIK, KMM, MTP, PTBK, dan KBJP adalah 0,420, 0,481, 0,557, 0,308, 0,605, 0,708, 0,676, dan 0,677 berturut-turut. Nilai variabel AFE adalah 0,324 atau di bawah 0,5. Yang kedua, nilai loading faktor variabel keterampilan. Indikator KGSB, PCSG, IPTP-MPL, KIPL, dan KKPL adalah 0,723, 0,789, 0,734, 0,817, 0,763, masing-masing 0,738. Sedangkan nilai AFE adalah variabel ini adalah 0,598. Dan yang ketiga, nilai loading faktor variabel sikap. Indikator KMI, KBP, BEE, KMP, dan MKS berturut-turut adalah 0,742, 0,816, 0,715, 0,861, dan 0,738. Sedangkan nilai AFE untuk variabel ini sebesar 0,578 yang disajikan pada tabel 7. Yang keempat, variabel harapan SDM memiliki indikator variabel PMAS, CPTWS, MSMP, SPKP, SMTP, dan MTKP dengan nilai loading faktor masing-masing sebesar 0,549, 0,582, 0,625, 0,581, 0,615, dan 0,515. Yang kelima, variabel kepercayaan diri memiliki 6 indikator pertanyaan, yaitu SMGP, MWPG, KIIP, SPST, KSTP, dan MTKP dengan nilai loading faktor 0,581, 0,553, 0,678, 0,713, 0,658, dan 0,678 masing-masing. Dan yang terakhir, variabel optimis juga memiliki 6 indikator pertanyaan, yaitu OMBP, OPB, OKAH, BPAS, ODMP, dan MPTS dengan nilai loading faktor 0,715, 0,760, 0,691, 0,669, 0,55, dan 0,058 masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Keterbatasan riset. Model psikologis dapat mengintervensi kinerja, keterampilan, dan sikap akuntan pendidik dalam meningkatkan kinerja penelitiannya, tetapi tidak mampu mengintervensi hubungan antara pengetahuan dan kinerja penelitian mereka. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, hanya ditujukan kepada akuntan pendidik di Surabaya. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk skala yang lebih luas.
Penelitian ini juga tidak memasukkan perbedaan kinerja akuntan pendidik seperti bekerja di perguruan tinggi negeri dan swasta, tidak melakukan perbedaan jenis kelamin dan status perkawinan. Selanjutnya, peluang riset. Yang pertama, menambah jumlah total akuntan pendidik sebagai sampel pada perguruan tinggi di Jawa Timur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil jumlah sampel total yang lebih tinggi untuk membuat hasilnya lebih dapat digenerasikan. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat membuat perbandingan kinerja penelitian antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan kinerja penelitian antara akuntan pendidik perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, menambahkan variabel lain seperti dukungan keluarga terhadap pekerjaan, jabatan akademik, jabatan fungsional, tingkat pendidikan, hibah universitas sebagai variabel terikat. Teori. Attribution teori adalah teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab berlakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Rieder yang mengargumentasi bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, misalnya teks diri atau keberuntungan. Berdasarkan hal itu, maka seseorang termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Motivasi riset ini adalah ketidakmampuan model psikologis ini mengintervensi hubungan antara pengetahuan dan kinerja penelitian akuntan pendidik dan tidak membandingkan kinerja penelitian antara akuntan pendidik perempuan dan laki-laki. Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui pengaruh ilmu akuntansi keberlakuan terhadap perilaku akuntan pendidik ketika mengambil keputusan. Karena kondisi psikologis manusia ketika melihat dokumen atau data akuntansi akan memberikan dampak terhadap keputusan yang akan diambil oleh mereka. Mengombinasikan ilmu akuntan dan ilmu sosial. Rancangan riset. Dalam riset ini kami menggunakan variabel locus of control. Variabel ini terdiri dari dua komponen, yaitu internal locus of control dan external locus of control. Internal locus of control adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa dia mampu secara personal mengaruhi kinerja serta perilakunya melalui kemampuan, keahlian, dan usaha yang dia miliki. Di lain pihak, external locus of control adalah perasaan yang dialami seorang bahwa perilakunya sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar pengendaliannya. Adapun variabel lain seperti dukungan keluarga terhadap pekerjaan, jabatan akademik, jabatan fungsional, tingkat pendidikan, diperluas sebagai variabel terikat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.